Aku mau diskusi sebentar tentang harga di pasar. Kemarin saat saya membuat video yang ini, saya lagi di pasar dan melihat barang-barang di pasar. Kalian semua senang dan saya alhamdulillah senang karena ada banyak barang. Tapi setelah barang di Rafah tertutup, kami sudah dapat banyak kesulitan. Yang terutama harga di pasar. Seharusnya harga naik 2.000 rupiah lah, 3.000 rupiah lah. Ramadan Karim, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya Allah. Tradisi bulan Ramadan di Palestina. Kita mulai dari suhur sampai kita melaksanakan salat tarawih. Oke? Ayo kita mulai. Nah, teman-teman, saat suhur, kami orang Palestina makan telur, keju, roti, semangka. Itu semangka harus ada ya. Kalau sama ayah saya itu harus ada semangka. Kalau nggak ada semangka, dia marah. Oke teman-teman, kita setelah suhur langsung berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Nah, biasanya teman-teman setelah kita melaksanakan salat subuh, kita kumpul. Nah, aku punya beberapa teman-teman di Palestina, sekitar 5 orang. Kita teman-teman setelah salat langsung kumpul, terus ngaji, ya, membaca Al-Quran, zikir, sampai jam 10, ya, sampai jam 10. Setelah itu teman-teman saya pulang ke rumah, mungkin saya main internet atau apa begitu aja. Nah, setelah itu teman-teman kan ada salat zuhur. Dari salat zuhur teman-teman, atau setelah saya melaksanakan salat zuhur, juga ada teman saya di sana. Kita ngaji sampai asar. Nah, kita itu teman-teman biasanya baca 2 juzuk atau 3 juzuk semampu kita. Nah, setelah itu teman-teman kita melaksanakan salat asar, ya. Kita melaksanakan salat asar. Setelah salat asar itu langsung saya pulang ke rumah ibu untuk membantu ibu saya beli sayur, beli bumbu, beli ayam gitu untuk ibu masak, ya, buat ibu untuk masak untuk kita. Nah, setelah itu teman-teman kan azan maghrib udah dekat, aku langsung berangkat ke masjid, atau sebelum maghrib azan itu saya teman-teman harus ada di masjid sebelum 30 menit atau 40 menit saya harus ada di masjid. Bukan cuma saya aja. Bukan cuma saya, kakak saya, adik saya, ayah saya, kita semuanya kumpul di sana teman-teman. Biasanya di sana ada syekh. Syekh itu teman-teman baca Al-Quran dan berdoa. Nah, kita ikut dia teman-teman, doa sekitar 20 menit, zikir. Nah, biasanya teman-teman orang Palestina itu buka sampai azan maghrib, ya. Sampai azan maghrib kita doa terus baca Al-Quran. Nah, biasanya teman-teman orang Palestina itu buka puasa pakai air dan kurma. Nah, teman-teman biasanya di Palestina, ya, saya itu nggak boleh buka puasa, harus salat dulu. Pahami nggak? Maksudnya gini, nggak boleh Ahmad itu buka puasa sendiri. Aku harus tunggu ayah saya pulang dari masjid, lalu kita kumpul baru kita buka puasa. Nah, ayah saya itu dari kecil, ya teman-teman, dari kita kecil, aku harus berangkat ke masjid salat maghrib dulu baru saya buka puasa. Nah, satu keluarga teman-teman kita harus salat di masjid. Setelah itu kita pulang baru kita buka puasa. Nggak boleh teman-teman saya itu buka puasa sebelum saya salat. Ayah saya ajarin kita dari kecil, ya. Setelah itu teman-teman kita udah buka puasa, mungkin kita setelah buka puasa itu nonton film atau apa gitu sampai azan maghrib, sampai azan isya, maaf, atau sampai salat tarawih, sampai azan isya aja. Nah, biasanya teman-teman itu wanita Palestina itu juga berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih, ya. Jadi orang atau perempuan Indonesia kamu juga harus ke masjid. Oke. Nah, kita melaksanakan berapa rakaat? Kalau di Palestina 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 witir, berarti 11 rakaat. Setelah itu teman-teman kita pulang. Aku biasanya beli ice cream, atau hampir semua orang beli ice cream kalau di bulan Ramadan, karena biasanya teman-teman cuacanya panas di Palestina kalau di bulan Ramadan. Nah, ya begitu aja. Setelah itu saya pulang terus kumpul sama teman sampai jam 1 atau 12, atau mungkin saya berangkat ke rumah saudara ibu saya atau rumah nenek saya gitu. Begitu aja lah. Sudah, itu bulan Ramadan. Gimana ya tradisi pernikahan di Gaza? Halo semuanya, saya Muhammad Ashrafah dari Gaza. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana pesta pernikahan di sana? Hari ini saya akan menunjukkan tradisi unik yang mungkin akan mewujudkan kalian.
Di Gaza, pernikahan adalah acara besar. Semua keluarga dan teman bisa hadir, diundang. Bahkan orang yang baru dikenal bisa datang. Semakin ramai, semakin bahagia. Sebelum pernikahan, ada tarian tradisional yang disebut dengan dabkah. Nggak tahu kalian tahu atau tidak dabkah ini. Tapi para pria menari bersama dengan langkah-langkah khas yang penuh energi. Dan tentu saja pengantin pria diangkat di atas bahu teman-temannya. Makanan di pesta pernikahan sangat luar biasa. Ada maklubah, nasi khas dengan daging dan sayur yang dimasak secara terbalik, serta kenafah, Masya Allah, dessert manis yang meleleh di mulut. Pernikahan di Gaza bukan hanya tentang dua orang yang menikah, tapi juga tentang kebersamaan dan kebahagiaan. Apakah kalian ingin menghadiri pesta seperti ini? Beri komentar di bawah. Baik Kak, saya senang banget untuk kalian bisa datang ke acara nikahan saya. Tapi mending coba cari yang lain karena saya masih lama. Kalian akan nunggu lama. Wallahi. Aku mau diskusi sebentar tentang harga di pasar. Kemarin saat saya membuat video yang ini, saya lagi di pasar dan melihat barang-barang di pasar. Kalian semua senang dan saya alhamdulillah senang karena ada banyak barang. Tapi setelah penyeberangan di Rafah tertutup, kami sudah dapat banyak kesulitan. Yang terutama harga di pasar. Seharusnya harga naik 2.000 rupiah lah, 3.000 rupiah lah. Bukan naik kayak 200, 300. Ada yang harganya naik 4-5 kali, 5 kali dengan harganya. Misalkan ada yang harganya 100, sekarang harganya 500. Padahal barangnya ini sudah ada sebelum penyeberangan di Rafah tertutup. Seharusnya harganya masih normal. Maksudnya saya, tidak ada ekspor dari luar atau impor dari luar, tidak ada impor dari luar atau masukkan barang yang baru yang bikin harganya naik. Itu barang yang sudah ada di Gaza. Kenapa ya harganya kayak gitu naik sampai orang-orang nggak bisa beli? Siapa yang membuat itu? Kayak di mana pemerintahan kami? Aku kesal banget. Siapa orangnya? Apakah ini melakukan Zionis juga? Apakah ini melakukan Israel ada yang di sini masukkan barang dengan harga mahal atau mereka paksa untuk jualan dengan harga mahal atau gimana? Kami di sini juga mau beli untuk kebutuhan hidup. Tapi gimana menurut kalian? Pasar di Gaza lumayan, sudah ada isinya, sudah ada barang, sudah ada yang bisa dibeli lagi saat ini. Kalian bisa lihat. والله انت الحلو حبيب قلبي. جيت من جوا زي هذا كان منظرهم بريال. هذا بكريت يابا. أقوم؟ لا 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 ما يصير. 17 لا يوصل. لا عايش.